Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Fahira dari Fakultas Humaniora, Prodi Sastra Inggris. Saya di sini ingin menyampaikan hasil resum PBAK Universitas kemarin dan sekarang. Materi pertama disampaikan oleh Wakil Rektor 1 UIN Malang. Yang pertama, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas. Ada Fakultas Psikologi, Humaniora Syariah, Kedokteran, Saintek, Tarbiyah, dan Kedokteran. Kini UIN Malik Malang sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memandukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jam'iyah selama 1 tahun. UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya, seperti lembaga bahasa di mana ada bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Mandarin. Rumah moderasi agama beragama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh. Dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160-150 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah profesi, dengan KKN, dengan yudisium hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Maliki ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas dan matkul program studi yang membedakan antar prodi. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Google Meet, e-learning, dan lain-lain. Kemudian untuk sistem siakat, mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DBA atau dosen penasihat akademik. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS atau kartu hasil studi, di mana di sana tertera IPK. IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, semakin sedikit. Semakin besar, maka akan semakin banyak alias cepat lulus. Mahasiswa UIN Maliki diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Pemateri yang kedua adalah Dr. Haji Ahmad Fathah Yasin, MAG. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Orang-orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu 1. Berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. Berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong, serta berbicara sopan dan sebagainya. Menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa.
Jika Anda lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM atau Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa yang akan dituangkan di SKPII, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi mahasiswa, bisa menyampaikannya melalui SEMA atau DEMA atau HMPS atau HMJ. UIN Maliki juga memiliki akselerasi, jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN, karena di universitas ini, kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Kini Indonesia masih pandemi ini, kini Kota Malang levelnya sudah turun. Resum hari kedua. DEMA. DEMA adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa yang diketuai oleh Farhan Adi Murosadi jurusan Farmasi dan wakilnya Ahmad Fawaid jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan, menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA melakukan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. SEMA adalah Senat Mahasiswa yang diketuai Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA ada 4. 1. Advokasi, 2. Legislasi, 3. Pengawasan, 4. Penganggaran. Tugas SEMA ada 2. 1. Mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas. 2. Memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas. Memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban adalah selesai agenda tersebut. Memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA Universitas. Merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang. Mengesahkan peraturan DEMA Universitas. Menjadi mitra kerja DEMA Universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang SEMA. 1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. 2. Menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. 3. Memberikan mandat untuk melaksanakan pemilu. 4. Mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA Universitas. 5. Mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA Universitas. 6. Turut andil dalam mengkaji permasalahan yang ditimbul di dalam negara dan di tingkat universitas. 7. Menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan.
Pemateri selanjutnya adalah Muhammad Hasanuddin Wahid, M.Hum, anggota DPR RI, dengan judul Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh. Kita ingin lahir dari UIN ini ahli-ahli di berbagai bidang agar nama UIN Maulana Malik Ibrahim ini senafas sesuai dengan Maulana Malik Ibrahim yang sukses pada masanya. Sampai saat ini tidak ada yang bisa menemukan obat COVID-19. Kunci menanggulangi COVID-19 adalah vaksinasi agar mencapai herd immunity atau kekebalan skala besar. Kunci yang kedua adalah disiplin prokes. Orang Indonesia kurang disiplin prokes, jadi susah COVID untuk hilang. Tingkat pemahaman COVID di Indonesia itu rendah. Memakai masker saja sudah gimana mau sembuh dari COVID. Pertumbuhan ekonomi karena COVID semua turun. Semua negara turun, tapi kita sudah mengalami kenaikan dari year of year, kita naik sekitar 7%. Melemahnya daya membeli karena efek PPKM membuat masyarakat malas untuk membeli, lalu terjadi inflasi tipis, dan juga banyak yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Tercatat lebih dari 50.000 buruh di PHK sejak awal 2021. Tingkat pengangguran akan lebih banyak di bulan Agustus 2021. Kalau dampak di sektor pendidikan, banyaknya yang putus sekolah dikarenakan anak harus bekerja karena krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan juga karena persepsi orang tua mereka. Lalu, kebijakan sektor pendidikan di pandemik ini adalah memberikan bantuan kuota data internet, bantuan subsidi, BLT, dan lain-lain. Bantuan lanjutan untuk bulan September, Oktober, November sebanyak 2,3 triliun. Agar kita bisa tatap muka, kita harus melakukan kolaborasi hexahelix agar terselesaikannya wabah ini. Model kolaborasi ini tidak hanya model di pandemik, akan tetapi menjadi model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lembaga di Indonesia. Sekarang kita berada di era digital 4.0 dan akan menuju 5.0, yaitu seperti memakai hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT, maka akan menjadi budak dunia. 3 kekuatan pengubah dunia adalah 1. Kemajuan teknologi, 2. Agama, 3. Pasar. Peran dan peluang UIN. 1. Arus utama pengembangan teknologi digital. 2. Link dan match dengan sektor industri. 3. Menjadi kekuatan Choice Technopreneur. 4. Epicentrum ajaran agama inklusif. Cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomatisasi. Cara menjadi generasi unggulan. 1. Keagungan moral dan spiritual. 2. Gandrung ilmu pengetahuan. 3. Memiliki digital quotient. 4. Kesalehan atau peduli sosial. Barang siapa yang mau dikuasai dunia harus dengan ilmu, maka kuasai akhirat harus dengan ilmu. Kalau mau keduanya, maka kuasailah dengan ilmu. Kita harus mempunyai kecerdasan emosional, tidak hanya kecerdasan digital. Jadi, social labeling seperti 2 arus adalah Jadi, mahasiswa UIN Malang harus punya 2 arus besar adalah Sunni dan Islam. Sosial labeling seperti Islam, liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalis, ekstremis, teroris. Label kontemporer adalah Islam moderat dan Islam Nusantara. Apa itu
Moderasi dalam Islam. Definisi moderasi. Secara etimologi, wasatiyah berarti jalan tengah atau middle path, posisi tengah, berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpihak pada prinsip tawazun antara risiko atau logika, teks serta konteks. Dasar teologis. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Kenapa modernisasi penting di Indonesia? Karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaan Islam dan menghormati inter dan antar pemeluk agama. Historitas Islam di Indonesia. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni. Ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia, serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina vs Israel, aliansi politik Arab-Amerika, oil, politik, desposis, and hypocrisy. Peran mahasiswa UIN Malang. 1. Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendefinisi agenda moderasi. 2. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. 3. Mahasiswa UIN harus cerdas, akademi, religius, dan berkebinekaan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.